Pernah nggak kamu perhatiin? Ada orang yang jarang update barang baru, nggak suka flexing di media sosial, tapi asetnya terus bertambah. Sementara banyak orang sibuk terlihat kaya, tapi keuangannya rapuh. Ada satu strategi yang sering dipakai oleh orang-orang yang benar-benar mapan. Mereka memilih investasi daripada validasi. Mereka lebih suka uangnya bekerja diam-diam daripada tampil mewah sesaat. Di video ini, kita akan bahas mindset low profile yang bikin keuangan mereka tumbuh stabil tanpa perlu pamer. Yuk kita bahas. 1. Pendidikan uang sejak kecil. Salah satu hal yang sering terlihat dalam banyak keluarga Tionghoa adalah pendidikan finansial yang dimulai sejak dini. Anak-anak tidak hanya diberi uang saku, tapi diajarkan bagaimana uang itu bekerja. Mereka diajak melihat orang tua berdagang, diperkenalkan pada konsep untung rugi, diajarkan bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tapi untuk diputar dan dikembangkan. Obrolan tentang bisnis, harga barang, atau peluang usaha sering menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di rumah. Tanpa sadar, ini membentuk pola pikir uang adalah alat produktif, bukan sekedar alat konsumsi. Dan ketika pola pikir itu tertanam sejak kecil, saat dewasa mereka lebih terbiasa berpikir investasi daripada sekedar mengikuti gaya hidup, karena fondasinya sudah dibangun dari rumah. 2. Fokus pada bisnis dan aset produktif. Salah satu pola yang sering terlihat adalah fokus yang kuat pada bisnis dan aset produktif. Ketika ada uang lebih, prioritasnya bukan langsung upgrade gaya hidup, bukan buru-buru beli barang mahal, tapi memikirkan bagaimana uang itu bisa berkembang. Alih-alih habis untuk konsumsi, keuntungan sering diputar kembali ke usaha, ditambah modalnya, atau dialihkan ke aset seperti properti dan investasi jangka panjang. Mindsetnya sederhana, uang harus bekerja, bukan hanya dihabiskan. Mereka terbiasa berpikir jangka panjang, bukan hanya untung hari ini, tapi bertumbuh 5-10 tahun ke depan. Karena itu, dari luar mungkin terlihat biasa saja, tidak terlalu mencolok. Tapi di balik layar, asetnya terus bertambah. Dan yang perlu digarisbawahi, ini bukan soal latar belakang, tapi soal kebiasaan memprioritaskan pertumbuhan dibanding gengsi. Siapapun bisa meniru pola ini, asal mau menahan diri hari ini demi stabilitas di masa depan. Karena mereka tahu satu hal, kekayaan sejati bukan dibangun dari satu transaksi besar, tetapi dari konsistensi memutar modal selama bertahun-tahun. Inilah yang membuat strategi low profile sering berjalan berdampingan dengan pertumbuhan aset. Dari luar terlihat biasa saja, tapi di dalam fondasinya kuat dan terus berkembang. Dan yang paling penting, ini bukan soal etnis, ini soal pola pikir dan kebiasaan yang bisa dipelajari siapa saja. 3. Dididik sejak kecil tentang nilai uang. Banyak keluarga Tionghoa menanamkan pemahaman soal uang sejak anak masih kecil. Anak-anak diajarkan bahwa uang bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Ada kerja keras, resiko, dan tanggung jawab di baliknya. Mereka sering dilibatkan dalam usaha keluarga, melihat langsung bagaimana orang tua berdagang, mengatur stok, melayani pelanggan, bahkan menghadapi kerugian. Dari situ muncul satu pelajaran penting. Uang itu hasil proses, bukan sekedar hasil akhir. Karena terbiasa melihat perjuangan di balik penghasilan, mereka cenderung lebih hati-hati dalam membelanjakan uang. Tidak mudah tergoda hanya karena ingin terlihat sukses. Selain itu, ada penekanan kuat pada menabung dan menyimpan cadangan. Bukan karena pelit, tapi karena sadar bahwa kondisi bisa berubah kapan saja. Dan kebiasaan ini terbentuk bukan saat sudah dewasa, melainkan sejak kecil. Intinya, ketika seseorang memahami nilai uang sejak dini, ia tidak akan mudah menghamburkan hasilnya saat sudah menghasilkan. Ini bukan soal budaya semata, tapi tentang bagaimana pendidikan finansial di rumah membentuk karakter jangka panjang. 4. Tidak butuh validasi lewat pamer. Secara psikologis, salah satu perbedaan paling kuat adalah soal kebutuhan validasi. Banyak orang terjebak dalam pola, punya uang, ingin diakui, ingin terlihat sukses, akhirnya pamer. Masalahnya, ketika tujuan keuangan berubah menjadi pencitraan, keputusan finansial jadi emosional.
Sementara dalam banyak keluarga Tionghoa, ada pola yang berbeda. Kesuksesan tidak harus diumumkan. Nilai diri tidak ditentukan dari seberapa mahal yang terlihat. Mereka cenderung memisahkan harga diri dari barang yang dipakai. Mobil, rumah, atau pakaian bukan alat pembuktian, melainkan alat fungsi. Karena itu mereka bisa tetap low profile meski asetnya besar. Bukan karena tidak mampu tampil mewah, tapi karena tidak merasa perlu membuktikan apapun. Secara psikologis, ini kuat sekali. Ketika kamu tidak lagi butuh pengakuan, kamu lebih rasional dalam mengelola uang. Kamu membeli karena perlu, berinvestasi karena ingin bertumbuh, bukan karena takut dianggap kurang sukses. Dan disinilah letak kekuatan sebenarnya. Orang yang tidak sibuk terlihat kaya punya lebih banyak ruang untuk benar-benar menjadi kaya. Ini bukan soal siapa yang lebih baik, tapi soal kontrol diri dan kedewasaan finansial. 5. Kuat di jaringan dan komunitas. Salah satu kekuatan besar yang sering tidak terlihat adalah jaringan. Dalam banyak komunitas Tionghoa, relasi bisnis dijaga sangat serius. Bukan cuma kenal, tapi dibangun jangka panjang. Mereka saling rekomendasi supplier, saling berbagi informasi peluang, bahkan sering saling bantu modal atau kolaborasi usaha. Kenapa ini penting? Karena dalam dunia finansial, kecepatan informasi sama dengan kecepatan peluang. Orang yang punya jaringan kuat biasanya lebih cepat tahu peluang bisnis, lebih mudah mendapatkan akses barang, dan lebih dipercaya dalam kerjasama. Secara psikologis juga ada efeknya. Berada di lingkungan yang fokus pada usaha dan investasi membuat standar finansial ikut naik. Kalau lingkunganmu bicara soal bisnis, kamu terdorong mikir bisnis. Kalau lingkunganmu bicara soal pamer, kamu terdorong mikir gengsi. Itulah kenapa komunitas sangat menentukan arah keuangan seseorang. Dan kabar baiknya, ini bukan soal etnis. Ini soal membangun lingkungan yang sehat, produktif, dan saling menguatkan. Karena kadang, bukan kurang pintar yang bikin orang lambat berkembang, tapi kurang jaringan yang tepat. 6. Disiplin jangka panjang dan sabar bangun kekayaan. Banyak orang ingin cepat kaya, tapi sedikit yang mau konsisten kaya. Salah satu kekuatan terbesar adalah disiplin jangka panjang. Bukan hasil instan, bukan cuan cepat, tapi akumulasi bertahun-tahun. Dalam banyak keluarga pebisnis, pertumbuhan dianggap sebagai maraton, bukan sprint. Untung sedikit tapi stabil, diputar lagi, ditumbuhkan lagi. Mereka paham satu hal penting. Kekayaan sejati dibangun dari konsistensi, bukan sensasi. Secara psikologis, ini berat. Karena kita hidup di era serba cepat. Media sosial menampilkan hasil, bukan proses. Orang ingin langsung terlihat berhasil, tapi disiplin berarti tetap menabung saat penghasilan naik, tetap investasi saat orang lain konsumtif, tetap sabar saat hasil belum besar. Dan efeknya luar biasa, karena ketika orang lain sibuk mengejar tren, mereka diam-diam membangun fondasi. Ketika orang lain naik turun karena keputusan emosional, mereka stabil karena keputusan rasional. Intinya sederhana, kaya itu bukan soal cepat, tapi soal tahan lama. Dan orang yang tahan lama biasanya yang akhirnya menang. 7. Berpikir untuk generasi berikutnya, bukan hanya diri sendiri. Salah satu pola paling kuat adalah cara berpikir lintas generasi. Banyak orang mengelola uang untuk hari ini, sebagian lagi untuk 5 tahun ke depan. Tapi ada yang berpikir untuk 20, 30 tahun, bahkan lebih. Dalam banyak keluarga Tionghoa, kekayaan tidak dilihat sebagai pencapaian pribadi, melainkan fondasi keluarga. Bisnis dibangun bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tapi untuk diwariskan. Aset dikumpulkan bukan hanya untuk gaya hidup, tapi untuk keamanan anak cucu. Cara berpikir ini mengubah semuanya. Ketika tujuanmu lebih besar dari sekedar diri sendiri, kamu jadi lebih hati-hati, lebih sabar, lebih strategis. Keputusan finansial tidak lagi soal saya mau apa, tapi apa yang terbaik untuk keluarga ke depan. Dan secara psikologis, ini menciptakan tanggung jawab yang kuat. Karena kamu sadar,
Apa yang kamu bangun hari ini akan mempengaruhi generasi berikutnya. Inilah kenapa banyak bisnis keluarga bisa bertahan lama, karena mindsetnya bukan konsumsi, tapi kesinambungan. Dan pelajaran besarnya sederhana. Kalau kamu mulai berpikir sebagai pembangun warisan, bukan hanya pencari uang, cara kamu mengelola finansial akan berubah total. Kalau kita rangkum semua poin tadi, sebenarnya ini bukan soal etnis, bukan soal siapa yang lebih unggul, ini soal pola pikir. Low profile, fokus pada aset, didikan nilai uang sejak kecil, tidak haus validasi, kuat di jaringan, disiplin jangka panjang, dan berpikir lintas generasi. Semua itu adalah kebiasaan, dan kabar baiknya, kebiasaan bisa dipelajari. Kekayaan bukan dimulai dari jumlah uang, tapi dari cara berpikir tentang uang. Kalau hari ini kamu berhenti mengejar gengsi, berhenti ingin terlihat sukses, dan mulai fokus membangun fondasi, perubahan finansial itu bukan mustahil. Itu cuma soal waktu dan konsistensi. Ingat satu hal ini, orang yang sibuk terlihat kaya jarang punya waktu untuk benar-benar jadi kaya. Tapi orang yang sibuk membangun, suatu hari akan punya hasil yang tak perlu dipamerkan. Sekarang pertanyaannya, kamu mau terlihat sukses atau benar-benar sukses? Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru tentang uang dan mentalitas kaya, jangan berhenti di sini. Subscribe sekarang, karena di channel ini kita tidak cuma bahas uang, tapi cara berpikir yang bikin uang datang dan bertahan. Like video ini kalau kamu setuju bahwa kekayaan sejati dibangun, bukan dipamerkan. Dan tulis di komentar, bangun bukan pamer, biar kita sama-sama tumbuh. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.